Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun anak bapak berada pada saat ini. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai dimensi 3 ya, atau jarak. Oke, nah masih bersama Bapak Rayu Adi Sianipar, kita akan membahas dimensi 3 ini dengan jarak antara titik ke bidang dan titik ke garis. Ada dua topik nanti ya. Nah, sebelum melanjutkan topik yang ada pada video ini, alangkah baiknya di like dan di share ataupun di subscribe channel Raimet 13. Oke ya. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat topik yang ada. Oke, tadi sudah Bapak katakan bahwa kita akan membahas jarak antara. Yang pertama adalah jarak antara titik ke bidang. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jarak antara garis ke garis. Oke, di video kali ini kita hanya membahas dua topik ya. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya bisa mengikuti dalam video ini. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu garis tegak lurus bidang. Oke, sebelum kita membahas antara jarak titik ke bidang, kita harus mengerti dulu sebuah definisi ya. Kita misalkan garis tegak lurus bidang. Nah, ini dia. Garis tegak lurus bidang. Apa sih pengertiannya? Garis tegak lurus sebuah bidang jika garis tersebut tegak lurus dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang tersebut. Oke ya. Nah, sebagai gambaran kita di sini ada Bapak buat sebuah gambar ya. Nah, ada sebuah garis, yaitu garis G, di mana garis G ini tegak lurus terhadap bidang. Oke, untuk memudahkan dibantu oleh dua buah garis ya. Nah, garisnya adalah garis A dan garis B, di mana garis G akan tegak lurus terhadap garis A dan dia tegak lurus terhadap garis B. Maka nanti kesimpulannya garis G ini akan tegak lurus pada bidang V. Oke, ini dia. G tegak lurus terhadap A, G tegak lurus terhadap B, maka si G akan tegak lurus terhadap bidang V. Oke, bisa dimengerti ya. Ingat, menentukan sebuah jarak itu harus tegak lurus. Oke ya. Nah, jarak titik ke bidang. Nah, ini dia, jarak titik ke bidang. Oke. Untuk memudahkan kita, di sini lihat ada gambar di mana kita ambil titiknya adalah titik A, di mana titik A ini dihubungkan terhadap bidang. Oke, dia harus tegak lurus ya. Untuk memudahkan kita beri nama bidang ini adalah bidang V. Nah, jadi kesimpulannya nanti titik A yang menghubungkan ke bidang V ini dia harus tegak lurus. Kita ambil sebuah garis ya, garis A atau garis B, terserah. Jadi kesimpulannya, jarak antara titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Titik A ke bidang V harus tegak lurus. Oke? Nah, untuk memudahkan kita, mari lihat contoh berikut ini. Nah, di contoh yang pertama, soalnya adalah diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Maka jarak titik A ke bidang BDHF adalah, oke, untuk memudahkan kita menjawab penyelesaian soal ini, di sini ada Bapak buat gambarnya ya, atau ilustrasi gambarnya, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya tadi adalah 10 cm. Maka untuk membuat jarak titik A ke BDHF ini kita ambil sebuah ilustrasi, yaitu kita hubungkan BDHF. Nah, ini dia bidangnya, dan jarak A ke bidang BDHF ini harus tegak lurus ya. Maka kita beri nanti namanya titik P ya. Maka nanti yang akan kita cari adalah titik A menuju titik P, jarak AP. Oke, dia. Nah, kita lakukan pembahasan, kita gambarkan kembali sebuah kubusnya dengan jarak 10 cm. Maka jarak A ke titik P. Oke, ini dia. Jarak A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP, karena si AP ini tegak lurus terhadap BD. Nah, sudah tegak lurus, ya udah gampang aja ya untuk memudahkan kita mengerjakannya. Maka AP sama dengan setengah AC.
Nah, dia ya, setengah AC ya. Karena AC ini tegak lurus terhadap BD. AC tegak lurus terhadap BD. Sehingga karena si AC ini panjangnya adalah 10 akar 2, maka nanti si AP sama dengan setengah dikali 10 akar 2. Sehingga jawabannya adalah 5 akar 2. Maka jarak A ke BDHF sebesar 5 akar 2 cm. Oke ya. Nah, inilah contoh nomor 1 dan pembahasannya. Semoga anak Bapak bisa mengerti dan memahami. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini diketahui 5 segi 4 beraturan, yaitu 5-nya adalah TABCD dan panjang AB sama dengan 8 cm dan jarak TA sama dengan 12 cm. Maka yang ditanya adalah jarak titik T ke bidang ABCD berapa jaraknya ya. Nah, untuk memudahkan kita ambil sebuah ilustrasi gambar, yaitu TABCD. Oke, ini dia ya. Nah, dengan panjang AB 8 cm dan panjang TA ini sebesar 12 cm. Jika TA 12 cm, maka nanti TB, TC dan TD ini sebesar 12 cm juga ya. Oke, itu dia. Nah, ini kita ambil jarak T ke bidang ABCD. Nah, ini dia. Dia harus tegak lurus. Nah, langsung saja kita lakukan pembahasan. Kita gambarkan kembali 5 T ABCD-nya. ABCD. Oke, ini dia dengan jarak T ke bidang ABC. Dia harus tegak lurus ya. Nah, ini dia ilustrasinya untuk memudahkan kita. Maka kita ambil sebuah titik sampel ya. Titik sampelnya kita ambil adalah titik P. Oke, di mana nanti TP ini harus tegak lurus terhadap bidangnya, yaitu BD dan AC-nya ya. Oke, dia harus tegak lurus. Maka jarak T ke ABC ini sama dengan jarak T yang berpotongan AC dan BD. Oke, AC dan BD. Nah, berpotongan dia ya. Oke, sehingga ini jarak T ke ABC ini bisa saja kita cari, yaitu menjadi jarak TP. Oke, jarak T ke P. Oke, dengan AC diagonal persegi, maka AC sebesar 8 akar 2. Jika AC sama dengan 8 akar 2, maka AP sama dengan setengah dari AC-nya. Maka AP sama dengan 4 akar 2. Oke, itu dia. Nah, sudah dapat tadi AP sebesar 4 akar 2. Oke, kita gambarkan kembali 5 yang beraturan TABCD-nya dengan panjang AB sebesar 8 cm dan TA 12 cm, di mana T tegak lurus terhadap bidang ABCD. Dengan titiknya kita ambil tadi titik P. Oke, ini dia. Nah, AP tadi sudah dapat, yaitu 4 akar 2. Oke, jadi kita akan menentukan TP. Maka TP sama dengan akar dari AT kuadrat dikurang AP kuadrat. Nah, AT sebesar AT tadi yaitu atau TA 12 cm. Maka 12 dikuadratkan dikurang 4 akar 2 dikuadratkan. Nah, ini 4 akar 2 ini adalah panjang AP-nya ya. Maka akar dari 12 kuadrat ini sebesar 144. Nah, 4 akar 2 dikuadratkan hasilnya menjadi 32. Maka akar dari 144 dikurang 32 adalah akar dari 112. Oke, itu dia. Maka akar dari 112 adalah 4 akar 7. Nah, jadi jarak T ke ABC, jarak T ke ABCD sama dengan 4 akar 7 cm. Oke, ini contoh nomor 2 ya. Semoga anak-anak Bapak semuanya bisa mengikuti dengan baik dan benar. Oke, kita lanjutkan ke contoh ketiga. Nah, di contoh ketiga ini soalnya adalah diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Jarak titik C ke bidang BDG adalah jarak C ke bidang BDG. Oke, kita gambarkan ilustrasinya ya. Nah, ilustrasi gambarnya adalah ini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, ini dia. Jarak C ke bidang BDG kita tuliskan
yaitu panjang rusuknya 9 cm. Ini dia ilustrasi gambarnya ya. Maka langsung saja kita lakukan pembahasan. Kita tuliskan kembali gambarnya, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, dengan panjang AB-nya, panjang sisinya ya, yaitu 9 cm. Oke, ilustrasinya ini gambarnya. Nah, jadi ini bisa kita tarik ya, C ke E. Nah, ini dan G, yaitu jarak G ke perpotongan ABCD. Oke. Nah, jadi kita namain nanti dia jarak C ke bidang BDG ini adalah jarak C ke P dia. Tetapi dia harus tegak lurus ya. Nah, maka kita ambil titik bantuan yaitu titik T yang menghubungkan si BD dengan AC atau titik potong BD dengan AC-nya. Jadi jarak C ke bidang BDG sama dengan CP. Nah, ini CP ya, jarak C ke bidang BDG ini adalah jarak CP. Oke, yaitu ruas garis yang dibuat melalui titik C dengan tegak lurus GT. Oke, GT ya. Nah, jadi CP sama dengan sepertiga CE, sepertiga CE. Jadi kalau kita tarik ini AE CG ini, oke, menjadi sebuah persegi panjang dia ya. Nah, kalau kita bagi E ke C ini kan dia 1 atau 3/3. Jadi kalau kita bagi 3 menjadi 3 bagian dia ya. Nah, jadi jarak C ke P merupakan sepertiga dari CE. Oke, jadi sepertiga, 2/3 sampai di sini, dan selanjutnya di sini menjadi 3/3. Jadi sepertiga dikali 9/3 sama dengan 3/3. Sehingga jarak C ke bidang BDG sama dengan 3/3 cm. Oke, inilah topik yang pertama ya pada video kali ini, yaitu jarak titik ke bidang dengan 3 contoh yang ada. Semoga di topik ini anak-anak bapak semuanya bisa mengerti dan memahami. Oke, kita lanjutkan ke topik yang kedua, yaitu jarak garis ke garis. Oke, jarak garis ke garis. Nah, untuk memudahkan kita memahami pada topik ini, kita buat sebuah ilustrasinya ya, ilustrasi gambar. Ini sebuah garis yaitu garis G. Oke. Dan ada garis yang lain, kita beri nama garis H, di mana kedua garis ini harus saling tegak lurus ya, harus tegak lurus. Oke. Jadi kita beri nama yaitu P. Oke, dan Q ya. PQ ini tegak lurus antara garis G dan garis A, dia harus tegak lurus, dan kita beri nama titik PQ. Oke, itu dia ya. Jadi jarak antara garis G ke H adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus kedua garis tersebut. Oke, itu dia ya. Jadi untuk memahami ini, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, contohnya adalah diketahui kubus ABC DEFGH. Oke, kita gambarkan kubusnya nanti dengan panjang rusuk 4 cm. Maka tentukanlah jarak. Yang pertama garis AB ke garis HG, yang kedua garis AD ke garis HF, dan yang ketiga adalah garis BD ke garis EG. Oke, gimana sih penyelesaian daripada contoh ini? Mari kita gambarkan ilustrasi pada soal yang ada, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, ini dia. Jadi nanti dia panjangnya adalah 4 cm ya. Nah, ini dia ilustrasinya. Oke, kita langsung melakukan penyelesaiannya atau pembahasannya ya. Kita gambarkan kembali kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, ini dia dengan panjang 4 cm. Jarak garis, oke, jarak garis yang pertama kita selesaikan yaitu AB ke garis HG. AB ke garis HG. Oke, AB ke garis HG. AB ke garis HG. Oke, jadi kalau kita tarik dia, jadi dia adalah AH ya, atau BG. Nah, itu dia. Jadi garis AB ke garis HG ini sama dengan AH. AH atau BG ya. Mengapa? Karena AH ini tegak lurus terhadap AB.
atau AH tegak lurus terhadap HG. Nah, itu dia ya. Nah, selanjutnya karena AH merupakan diagonal persegi atau diagonal bidang, maka panjangnya adalah 4/2 ya. Jadi AH sebesar 4/2. Nah, itu dia. Jadi jawaban A, B ke garis HG ini sebesar 4/2. Oke, yang kedua atau yang ke B. AD ke garis HF. AD ke garis HF ya. AD, kita perhatikan AD dan HF. Oke, ini ilustrasinya. Jadi panjang AD ke garis HF ini merupakan panjang D ke H. Oke, mengapa? Karena DH ini tegak lurus terhadap AD dan DH juga tegak lurus terhadap HF. Oke, jadi panjangnya sebesar 4 cm ya. AD ke HF. Oke. Nah, jadi kalau ditarik dia adalah HD ya. HD dengan panjangnya adalah 4 cm. Oke, inilah penyelesaian bagian A dan B. Oke, kita lanjutkan ke bagian C-nya ya. Kita gambarkan kembali, yaitu yang ditanya adalah jarak garis BD ke garis EG. Jarak garis BD ke garis EG. Nah, ini kita gambarkan ilustrasinya kembali, yaitu kubus ABC DEFGH. Oke. Dengan panjangnya 4 cm. Oke, jadi ini ilustrasinya BD ke garis EG. Oke, langsung saja kita tarik perpotongan bidang BD dengan AC ya, bidang ABCD. Jadi kita tarik garis BD ke garis AC ya. Nah, jadi titik perpotongan antara bidang ABC inilah yang menjadi nanti jarak BD ke EG. Oke, itu dia ya, EG, titik perpotongan antara EFGH, bidang EFGH. Jadi kita beri nama titiknya adalah titik P dan Q. Oke, jadi yang ditanya adalah titik PQ. Oke, itu dia. Nah, dia harus tegak lurus ya. PQ merupakan tegak lurus terhadap BD dan PQ juga tegak lurus terhadap EG. Maka sama dengan AE. Oke, sama aja ya, AE, BF, CG, DH. Oke, jadi panjangnya atau jaraknya sebesar 4 cm. Oke, jadi itulah jarak antara garis dengan garis ya. Oke, jadi untuk memantapkan anak-anak Bapak semua untuk memahami pada materi kali ini, di sini ada tugas dan latihannya. Oke, tugas dan latihan apa Pak? Nah, jadi soalnya nanti sebanyak 4 soal. Yang pertama adalah panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 6 cm. Maka yang ditanya adalah jarak titik C ke bidang BDG berapa? Dan yang kedua adalah kubus ABCDEFGH mempunyai rusuk 6/2. Maka jarak titik H ke bidang DEG adalah berapa? Dan yang ketiga adalah diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm dengan M adalah titik tengah EH. Jadi jarak titik M ke garis AG sama dengan berapa? Dan yang terakhir tugas latihannya adalah balok ABCDEFGH mempunyai panjang 4 dan lebar 2 serta tingginya 3 cm. Maka yang ditanya adalah jarak antara BC dan EH. Oke. Nah, inilah tugas dan latihannya untuk memantapkan pada topik yang dua ini, yaitu jarak titik ke bidang dan jarak garis ke garis. Oke? Nah, sampai di sini dulu video kali kita ya. Oke. Jangan lupa di like, di share, and di subscribe, yaitu channel Raimet 13. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, bye bye. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Thank you.